Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-qaili fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bisa dibuka ibu, kiranya boleh dibuka. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salawatullahi wa salamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin wa qaidil mujahidin nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qaidi wa sadaqa qawluhu man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pengurus, Bapak Ibu sekalian, hafizakumullah rahimakumullah. Alhamdulillah Allah berikan anugerah kesehatan lahir bisa sampai di sini dan juga kesehatan batin, karena lahir batin inilah yang menyebabkan kita insyaallah akan terus mendapatkan keberkahan dunia dan kesejahteraan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini saya ingat saya tahun lalu saya juga ke sini ya dengan tema yang berbeda walaupun mirip, dan ini malam pagi ke-25. Berapa hari lagi nih Bapak Ibu puasanya? 4 atau 5. Jadi nanti malam atau tadi malam ganjil atau genap? Ya, genap, ganjil genap ya. Ini kalau ada aturan ganjil genap, polantasnya bingung ya. Alhamdulillah hal sisa waktu yang tidak panjang lagi, mudah-mudahan kita bisa maksimalkan. Allah berikan inayah dan taufik sehingga tetap menjadi sarana yang barokah, sedikit tapi berkah. Sisa yang 4 atau 5 hari ini menjadi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi khawatimul a'mal yang hasanah, aktivitas-aktivitas Ramadan yang terbaik ya di penghujung Ramadan ini. Tema Lailatul Qadar, kalau kita bahasanya Lailatul Qadar ya, kalau bacanya kan Lailatul Qadar. Ini tema yang sesungguhnya kalau nanti slide yang kesekian kita tayangkan ini agak terlambat, mestinya dikajinya di pagi ke-20 mestinya. Tapi karena malah yudroku juluh walaupun tidak ideal ya jangan juga nggak dikerjakan, nggak ada istilah kata terlambat. Karena nanti di sebuah hadis, bahkan beberapa hadis ya menunjukkan bahwa Lailatul Qadar yang penuh keutamaan itu tidak ada ulama yang bisa memastikan di malam beberapa. Bahkan ketika mayoritas ulama mengatakan diduga kuat ada di salah satu malam di 10 hari terakhir, itu pun masih belum bulat, masih ada 1-2 atau sedikit ulama yang mengatakan masih mungkin sebelumnya, tapi itu sedikit. Yang terbanyak di salah satu malam di 10 hari terakhir. Kita sudah lewat 5 malam ini, tapi alhamdulillah mudah-mudahan 5 malam yang kemarin jamaah Baitur Rahim juga sudah menggunakan malam-malam Ramadan itu sebaik mungkin dengan berbagai amal ibadah. Tapi masih ada paling tidak 4 malam kemudian kita akan lebih maksimal lagi. Bagi Rasulullah SAW salah satu doanya dan menjadi acuan kita sebagai umatnya, Allahumma ij'al khairu a'malina khawatimaha. Ya Allah, jadikan amal-amal terbaik itu di ujung-ujung. Ya, kemudian kalau ujung kehidupan husnul khotimah, kalau ujung Ramadan berarti puncak keutamaan Ramadan.
yang langsung fokus ke pembahasan. Di slide judul saja sudah saya lampirkan ayat yang menjadi inti topik kita, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ini kalau menggunakan slide ini ya cocoknya penjelasan secara akademis ya, pengertian dan seterusnya. Tapi saya coba lepas ya, slide-nya di-share aja ayat ya ke jamaah. Saya lebih lepas tapi selalu nggak keluar dari yang sudah saya siapkan. Jadi inti dari satu ayat, kalau satu surahnya kan jamaah hafal semua, tapi intinya di ayat ketiga, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Cukuplah mentadabburi satu ayat ini, kita langsung bisa merasakan dahsyat dan luar biasanya keutamaan Lailatul Qadar. Itu satu surah, kemudian intinya di surah ketiga, tapi mesti memahami, cara ulama memahami adalah hal yang detail dari diksi atau yang tepatnya diksi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan Lailatul Qadar dengan ungkapan yang pendek, semua hafal Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jamaah sekalian, ada 3 latifah. Latifah itu artinya hal lembut yang tidak semua orang bisa bukan mengamati saja, tapi bisa menyimpulkan. Jadi ayat pendek, coba dibaca berapa detik? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Berapa detik? Baru 3 detik ya. Ternyata itu ada 3 latifah. Ada hal unik yang tidak semua orang bisa menangkap. Kalau menghafal, semua kita hafal ya Bapak Ibu. Mengartikan juga itu termasuk mudah diartikan. Lailatul Qadar khairun, lebih baik min daripada alfi syahr 1000 bulan. Mudah. Tapi latifahnya di mana? Hal uniknya di mana? Ulama menjelaskan. Yang pertama, dan 3 latifah itu, 3 hal unik ini menunjukkan dahsyat dan luar biasanya Lailatul Qadar. Yang pertama adalah Allah membandingkan Lailatul Qadar itu dengan cara perbandingan yang bukan hanya ini mah nggak apple to apple ya. Bahkan kalau Bapak suka durian enggak, bahkan apple tuh durian juga enggak ya, kalau yang nggak suka durian apalagi gitu kan. Jadi ini perbandingan yang sangat tidak imbang gitu. Ketidakimbangan perbandingan itu ada pada 3 latifah. Yang pertama, ketika Lailah malam dibandingkan dengan syahr, itu nggak imbang. Itu Lailah artinya malam, satu ya. Kemudian syahr artinya bulan. Isi bulan dalam Qamariyah minimal kan 29. Kalau bulan dalam Qamariyah opsinya antara 29 dan 30. Kalau Hijriah ada 4 opsi ya. 31 banyak, 30 banyak, 29 berapa tahun sekali? 4 tahun sekali, 28 pun ada gitu. Nah kalau di Qamariyah 29 atau 30, artinya pembandingan Lailah dengan syahr itu juga sudah tidak apple to apple. Karena selisihnya aja minimal berapa? 29 kali lipat. Ini latifah 1. Latifah kedua, dalam ilmu nahwu ketika membahas angka-angka disebut al-adad. Setiap al-adad itu ada al-ma'dud, ada angka penghitung, ada objek yang dihitung, namanya ma'dud. Ma'dudnya ketika Lailah ketika malam adatnya adalah 1, ya wahidah. Tapi ketika syahr adatnya itu 1000. Lailah dengan syahr sudah nggak imbang, yang kecil cuma 1, yang sudah besar yang 29 sampai 30 itu ternyata pengalinya berapa? 1000. Itu latifah yang kedua. Jadi sudah nggak imbang dari sisi penghitungnya, yang dihitungnya tidak imbang juga dari sisi angka penghitungnya. Antara adad dan maksudnya itu udah jomplang. Nah, yang ini mungkin kalau yang mau tadabburi agak mudah.
latifah yang ketiga itu yang banyak ya, yang nggak menangkap karena hanya yang paham bahasa Arab agak detail ya. Kata khair, saya sering WA kawan misalkan, akhi atau mas atau ustaz, nanti kita ketemu ya jam sekian di sini. Jawabannya apa? Khair, gitu ya. Pernah dengar seperti itu? Khair, khair artinya apa? Baik, gitu kan? Ternyata khair pada ayat Lailatul Qadri khairun artinya bukan baik. Menunjukkan dia bukan berarti baik adalah huruf jar min setelahnya. Nah, ini kan kalau nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti nahwu itu nggak masuk gitu ya. Kata min menunjukkan khair itu bukan berarti baik, tapi artinya lebih baik. Jadi khair itu selain berarti baik, dia juga menunjukkan isim tafdil, menunjukkan bahwa dia memiliki makna lebih. Kalau bahasa Indonesia nya pokoknya antara ya kalau dia lebih itu kan ada kajiannya. Kalau di dalam bahasa Arab namanya isim tafdil. Nah, jamaah ada 3 yang bukan hanya apple to apple tadi. Lailah dibandingkan syahr sudah gak imbang, 1:29. Yang Lailah tetap 1, yang sudah syahr yang isinya 29 itu dikali 1000. Ternyata yang sudah dikalikan 29 kali 1000 atau 30 kali 1000, kita anggapkan 30 berarti 30.000, itu pun bukan sama dengan 1 malam Lailatul Qadar. Bukan kalimatnya dari Allah sama dengan 30.000 malam, gak begitu. Ternyata 1 malam Lailatul Qadar lebih baik dari 30.000 malam. Supaya penghitungnya sama kan kita jadikan malam semua. Kalau 1 malam dengan 1000 bulan saja itu sudah pengalinya 1000. Begitu kita jadikan malam kan jadi 30.000 malam. Sebetulnya cukup menjelaskan judul saja sudah terasa Pak ya, tentang keutamaan Lailatul Qadar. Tapi kan nanti kita akan lebih dalam, bukan hanya mentadabburi 1 ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Maka ulama menjelaskan bagaimana sih itu keutamaan Lailatul Qadar, sehingga para sahabat bahkan diajarkan oleh baginda Rasul untuk berburu keutamaan Lailatul Qadar. Ungkapan baginda Rasul itu taharrau itu artinya seriusi dalam menggapai. Bahasa kitanya berburu, kan sering pemburu Lailatul Qadar. Insyaallah Bapak Ibu termasuk yang pemburunya, masih ada waktu karena tetap kita belum tahu sudah lewat belum Lailatul Qadarnya. Kita yang mengejar keutamaan itu diberitakan oleh baginda Rasul, dicontohkan oleh para sahabat tabi'in dan para salafus saleh. Bahkan Imam Syafi'i itu meliburkan pesantrennya kalau Ramadan itu untuk mengisinya dengan membaca Al-Quran. Kan diriwayatkan juga kalau Ramadan itu khatam baca Al-Qurannya sampai berapa? 60 kali. Karena ya, beliau hafal dari kecil juga hafal, lancar, dan artinya tanpa hambatan, beda dengan kita yang banyak hambatan dalam laju tilawah dan tadabbur Al-Qur'annya. Maka jamaah sekalian, ulama menjelaskan terkait dengan cara berburu Lailatul Qadar bahwa menyadari 1 malam Lailatul Qadar keutamaannya lebih baik daripada kurang lebih 30.000 malam, maka ulama menjelaskan ibadah, satu jenis ibadah tertentu ketika dilakukan di malam Lailatul Qadar yang sekali lagi ulama tidak bisa menetapkan tanggalnya berapa. Jika dia melakukan amal soleh itu, maka pahalanya lebih baik daripada kalau dia melakukan selama kurang lebih 30.000 malam. Itu begitu cara menjelaskan ulama. Maka sederhananya, misal Bapak Ibu sholat sunnah berapa? 8 rakaat misalkan. Di sini 20 apa 8 tarawihnya? 8. Enggak usah 8, 2 rakaat aja sholat sunnah di luar tarawih. Maka ketika itu dilakukan pada malam Lailatul Qadar,
dia lebih utama dari Bapak Ibu sholat sunnah 2 rakaat setiap malam selama berapa? 30.000 malam. Itu kayak apa ya? Dan sudah ada yang menghitung itu tidak kurang dari 83 atau bahkan 84 tahun ya. Itu waktu efektif. Jamaah Baitur Rahim ada yang usianya 83 tahun nggak ini yang hadir di sini? Ya nggak ada ya. Artinya hampir-hampir kita jarang yang nyampe ke usia itu, apalagi kalau disebut waktu efektif. Kalau manusia yang dapat usia ajalnya di usia 90 tahun ataulah 100 tahun. Kalau yang sampai 100 tahun itu enggak 1:10 mungkin ya. 100 orang satu aja jarang ya 100 tahun itu. Waktu efektifnya kan dikurangi waktu sebelum dia balik. Rata-rata berapa kalau bapak-bapak? 13 sampai 15 tahun. Ibu-ibu ya di 10-an tahun lah ya, 10 sampai 12 tahun. Belum lagi waktu usia kita banyak untuk tidurnya. Yang kadang-kadang tidurnya nggak pakai niat tidur, tertidur. Padahal nih tidur supaya ibadah kan bagusnya ada yang diajarkan oleh baginda Rasul dari mulai berdoa sampai kemudian sebenarnya ada rukyahnya juga ya, baca Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, itu jarang kan. Seringnya tidur betul-betul siap tidur lillahi ta'ala dengan cara Rasul atau tertidur Bapak Ibu? Depan TV lagi ya. Itu Bapak-bapak biasanya tertidur depan TV. Nah itu apalagi kalau dibandingkan dengan keseharian kita, maka wajar kalau kemudian ayat dan kemudian himbauan baginda Rasul terkait dengan berburu fadilah atau keutamaan ibadah Lailatul Qadar itu sangat diseriusi oleh kaum muslimin. Nah masalahnya bukan hanya kaum muslimin yang melakukan, baginda Rasulullah SAW juga melakukan. Selain menghimbau, beliau juga melakukan sesuatu yang oleh ulama disimpulkan itu menjadi indikasi bahwa memang disitulah Lailatul Qadar. Maka kemudian jumhur ulama atau ulama mengatakan di 10 terakhir itulah diduga kuat Lailatul Qadar. Dengan sebuah riwayat yang menjelaskan karena Rasulullah dari slide juga ya, sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashral awakhir, jika sudah masuk 10 hari terakhir, baginda Rasul apa yang dilakukan? Syadda mizarahu, mengencangkan pakaian ibadahnya, ikat pinggang untuk ibadah. Mizar itu ya sarungnya ya, dikencangkan. Kalau kita ya pakaian ibadahnya disiapkan betul, menguatkan berbagai jenis ibadah Ramadan, khususnya di malam. Yang menentukan malam apa? Kelengkapan hadisnya wa ahya lailahu. Jadi Bapak Ibu memang kalau di 10 hari terakhir kaum muslimin itu agak lemes, siangnya ngantuk dan seterusnya, mohon maaf ya, ini jangan tersinggung kalau yang enggak seperti itu. Kalau ada jamaah Baitur Rahim yang 10 hari terakhir kok ngantukan di siang hari, itu yang benar malah. Karena kan dia menghidupkan malamnya lebih, kurang tidur. Kalau orang sehebat apapun dia kalau kurang tidur di malam hari, normalnya siangnya ngantuk lah minimal. Kalau kita tergantung kebugaran Pak. Kalau yang rajin olahraga paling ngantuk gitu ya. Artinya ya begitu memang. 10 hari terakhir memang sunnahnya itu nggak banyak tidur, walaupun tetap ada tidurnya karena dia nggak bagus juga ya kalau nggak ada tidur. Karena apa? Baginda Rasul sudah mengajarkan di 10 hari terakhir ahya itu menghidupkan lailahu, malam 10 hari terakhir. Dan di Baitur Rahim kayaknya sudah dilakukan ya, wa ayyadhu ahlahu, mengajak keluarganya termasuk istri. Itu keluarga itu bukan keluarga kan yang dimaksud anak besar, bukan, istrinya. Istri baginda Rasul juga ikut i'tikaf gitu. Bahkan mengisinya nanti di Amaliyah oleh Lailatul Qadar, salah satunya i'tikaf bahkan dari malam ke-21. Nah, inilah yang kemudian menjadi indikasi atau dalil oleh para ulama yang mengatakan 10 hari terakhir inilah itu diduga kuat menjadi tempatnya Lailatul Qadar. Selain ada himbauan, masalahnya Rasul juga kan dikasih
ini yang menunjukkan kebenaran baginda Rasul. Ketika baginda Rasul terkait sesuatu yang abstrak yang sifatnya keimanan tidak diberitahu oleh Allah, yang nggak bisa tahu, maka sebetulnya seulama apapun dia, sehebat apapun keilmuan seseorang, mengatakan saya tidak tahu itu bukan aib. Yang repot nggak tahu, dia sok tahu, jawab ngawur, ngubur sana ngubur sini, gitu ya Prof ya. Orang nggak tahu ngomong nggak tahu itu bukan aib. Baginda Rasul yang di backup wahyu, malaikat Jibril senantiasa mendampingi, hal-hal yang ditanyakan oleh para sahabat kok nggak diinfokan oleh Allah, ya nggak dijawab. Salah satunya ya ini yang sedang kita bahas, Lailatul Qadar tanggal berapa? Rasul cuma taharru Lailatul Qadar fi al-witr min al-ashrul awakhir, hanya dia apalagi tadi ganjilnya aja ada setiap malam, gitu kan? Dan secara logika nggak usahlah kita ada dua ormas atau dua entitas yang berbeda menentukan awal bulan. Seandainya kita kompak sekalipun, dalil juga menunjukkan memungkinkan kita tidak tepat terkait dengan hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma 'alaikum fa akmilul iddata thalathin. Hadis ini seandainya kita kompak mulainya bareng sekalipun, tapi memang kalau hari ini ungkapan saya ini terbantahkan dengan teori dengan alat bantu ya, dengan teori hitungan-hitungan astronomi dan juga alat bantu yang sudah semakin presisi terkait dengan posisi hilal. Tapi di zaman baginda Rasul memungkinkan untuk memulai awal bulan itu tidak dengan sebenarnya, sehingga yang ganjil sesungguhnya genap, yang genap sesungguhnya ganjil. Buktinya dari sabda baginda Rasul, puasalah dengan dimulai saat kamu melihat hilal, berbukanya maksudnya Idul Fitrinya juga saat kamu melihat hilal. Jika tanggal 29 malam 30 kok tertutup awan, kan begitu, maka sempurnakan bulan itu menjadi 30. Artinya kalimat itu kan jika, baca iya baca tidak kan? Bisa tertutup, bisa tidak. Kira-kira pakai asumsi logika kita, mungkin nggak di zaman Rasul ada satu waktu bulannya tertutup? Mungkin. Wong itu diperumpamakan, ya kan, baginda Rasul mengatakan jika bulan tertutup maka sempurnakan 30. Berarti misalnya aslinya ada tuh hilal di zaman itu ya, kan belum ada hitungan astronomi yang presisi. Kemudian karena tertutup akhirnya nggak mulai puasa. Dan ternyata hakikat menurut Allah yang mana tahu, atau kalau hari ini sudah bisa dihitung, tapi kan ini harus lorong waktu, udah kembali ke zaman Rasul. Ini kan hanya pakai asumsinya. Berarti kan ada teori kemungkinan saat itu ganjil genapnya nggak sesuai, maka wajar kemudian baginda Rasul hanya mengatakan kejar Lailatul Qadar full 10 hari terakhir minimal. Di ganjil-ganjilnya itu lebih serius. Ya, ganjilnya belum tentu pas ganjil, akhirnya ya sudahlah, nanti di slide ini juga kita himbau nggak usah pakai bedek-bedekan. Bedek-bedekan itu apa? Nah, ini ganjil nih berangkat, ketika begitu genap tidur di rumah, gitu kan? Nggak usah seperti itu himbauan para ulama, karena memang pertama ganjil genap belum pasti juga, apalagi kita yang sekarang ini nih, ada yang mulai puasa Kamis, ada yang mulai mana buat Kamis ya? Rabu. Artinya kan setiap malam ada ganjil, ada genap, dan kita nggak boleh memaksa ini ganjil, ini genap dan seterusnya. Nah, ini jamaah sekalian, keutamaan Lailatul Qadar ini bukan hanya dihimbau oleh baginda Rasul untuk diburu, tapi juga baginda Rasul memberi contoh dengan praktek, dengan ungkapan karena ada khulal asrul awakhir syadda mizarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. 3 hal yang dilakukan oleh baginda Rasul, beliau sendiri melakukan, ibadahnya ditingkatkan secara umum, termasuk siangnya juga sebetulnya, karena utama 10 terakhir ya, selain khususnya malam, siang hari juga tetap utama, malamnya dihidupkan lebih banyak, keluarga diajak, di keluarga diajak.
minimal kalau ibu-ibu nggak memungkinkan ke masjid, di rumah juga jangan full tidur Bu. Kalau memang nggak memungkinkan, kan bisa jadi ada kondisi ada bapak yang kurang fit misalkan, kalau ke masjid, berarti masjid Baitur Rahim AC-nya ini saya yang masih nggak terlalu senior ya, itu aja merasakan, apalagi yang anti dingin dan seterusnya. Ya seandainya pun di rumah jangan dihabiskan untuk tidur, manfaatkan untuk amal ibadah. Kemudian berbagai jenis ibadah yang dianjurkan dari dulu sudah diungkapkan ya Bapak Ibu. Kapan dicarinya sudah, praktek pembela Rasul sudah. Oh ya, dari sekian amalan, dari mulai salat tarawehnya ditambah salat malam, fikihnya saya kira sudah tersampaikan beberapa waktu yang sebelumnya, bahwa ketika Bapak Ibu sudah taraweh ditutup witir, jika mau sholat malam lagi, kita sebutnya sholat tahajud, masih dianjurkan, tapi tidak perlu ada witir lagi. Ini yang perlu difahami, karena Baginda Rasul pernah bersabda tidak ada 2 witir dalam satu malamnya. Nah, ada doa yang diajarkan oleh Baginda Rasul, diwariskan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Doa di malam Subuh adalah Allahumma ka'innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau lagi berjamaah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan memang inilah dari sekian keutamaan yang dari berbagai hadis diungkapkan oleh Baginda Rasul, fadilah keutamaan Ramadan itu memang maghfirah. Al-afu wal maghfirah itu sejenis permaafan dan ampunan. Allah memaafkan kesalahan-kesalahan, Allah mengampuni dosa-dosa. Dan ketika ada di sini yang saya ungkapkan itu biasanya di Tarhib Ramadan diungkapkan. Rohima anfumri'in, celakalah orang yang man adroka Ramadan falam yughfar lahu. Dia bertemu bulan Ramadan utuh pula, 1 bulan penuh. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberi 1 bulan penuh Ramadan, panjang umur ya Bapak Ibu. Tapi kok nggak mendapatkan maghfirah, itu cilaka banget. Itu bahkan didoakan oleh malaikat Jibril, diamini oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka kemudian doa ini menjadi doa andalan selain doa-doa yang lain. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Insyaallah hafal semuanya Bapak Ibu. Selain nanti dibimbing oleh imam ataupun bilal di rumah saat sendiri, terus rasakan. Kan kita semua kayaknya juga merasakan salah dan dosa kita banyak ya Bapak Ibu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya Engkau afuwun, maha memberi maaf. Afun, maaf ya, mirip-mirip ya. Maha memberi maaf. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai ampunan ya. Engkau menyukai ampunan, termasuk menyukai orang yang minta ampun. Fa'fu anni, maka ampuni aku. Ini doa di malam Lailatul Qadar. Kemudian terakhir jamaah sekalian, selain yang tadi diungkapkan di ayat terakhir, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada satu peristiwa di setiap Lailatul Qadar, tapi peristiwa ini tidak bisa ditangkap oleh indera kita, tapi pasti terjadi karena yang mengungkapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Di Lailatul Qadar itu ada penjelasan para malaikat langsung dipimpin oleh malaikat terbaik. Ar-Ruh tafsirnya adalah Jibril. Jadi para malaikat jumlahnya banyak, para malaikat jamak, dan penjelasannya ya bisa ribuan, puluhan ribu, jutaan bahkan. Itu di malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikah. Tanazzal itu dari kata tanazzalu al malaikah.
bukan nazala jamaah sekalian. Apa bedanya nazala dengan tanazzala? Yang santri belajar ilmu sharaf, ini bukan ilmu nahwu. Ilmu bahasa kan ada banyak, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah dan seterusnya. Kata atau diksi tanazzala, ya tanazzalu, tatanazzalu dari dua huruf ta'nya menjadi tanazzalu, itu menunjukkan kaifiyah nuzulil malaikah, bukan turun dengan cara yang biasa. Ini jamnya benar ya? Saya ambil lihat jam. Jadi turunnya malaikat ke bumi untuk mendekat kepada hamba-hamba Allah yang sedang takor kepada Allah di malam Lailatul Qadar, kaifiyahnya, cara turunnya dijelaskan oleh Allah bukan dengan cara turun yang biasa. Cara turun yang biasa itu dengan diksi nazala yanzilu nuzulan. Tapi kalau tanazzala ya tanazzalu tanazzulan, itu turun berbondong-bondong. Kalau bahasa imajinasinya berdesak-desakan. Saking penuhnya langit dunia ini dipenuhi dengan para malaikat Allah. Atas perintah Allah, atas izin Allah turun. Dan yang lebih luar biasa bukan hanya malaikat-malaikat pada umumnya, yang ini sudah mulia, seluruh malaikat mulia, karena sifat malaikat kan la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Ternyata mereka langsung disertai, di bahasa kita dipimpin lah, langsung dipimpin oleh malaikat terbaik, dan itu langsung secara eksplisit Allah ungkapkan. Setelah ada kata tanazzalul malaika, ada huruf atofah, ada waruh. Ruh itu nanti Bapak Ibu bisa buka kitab tafsirnya, adalah Jibril alaihissalam, malaikat yang paling mulia, malaikat membawa wahyu, malaikat yang membawa Al-Qur'anul Karim kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, nggak usahlah malaikat itu ngapa-ngapain, cukup kita dikasih tahu malaikat turun tuh di Lailatul Qadar, jumlahnya banyak, memenuhi langit dunia, dipimpin oleh malaikat Jibril. Itu saja mestinya kita semangat untuk berburu. Cukup mereka turun, taruhlah turunnya nggak ngapa-ngapain lah, kira-kira begitu. Ternyata bukan cuma turun, beliau bi'idni rabbihim, ya, dengan izin Allah, min kulli amr, terhadap segala perkara. Kita perkaranya banyak ya. Masalah kita hari-hari ada saja, dari perkara yang normal, dinamika hidup ini kan macam-macam, sampai yang problematik ya. Dan problem hidup, dinamika hidup itu bukan hanya dihadapi oleh orang yang mungkin gak kapabel, orang yang gak soleh misalkan. Orang soleh pun mungkin, bahkan orang yang bertakwa juga mungkin punya masalah. Nah, mikul amr dibawa oleh para malaikat yang jumlahnya besar, turun dari atas izin Allah dari langit ke dunia, mendekat kepada manusia hamba-hamba Allah yang penuh kesalahan ini, yang selalu minta ampun kepada Allah, membawa apa? Salamun, membawa keselamatan, membawa kedamaian dan seterusnya. Nah, maka wajar, selain keutamaan Lailatul Qadar tadi sudah sangat dahsyat di ayat ketiga, di ayat sebelum terakhir ada ungkapan tanazzalul malaikatu waruh. Ya Bapak Ibu rasakan kalau berangkat raweh kan sudah mulai malam tuh, rasakan ya Allah, ini malam Jibril dan malaikat pada turun ke bumi atau bukan ya, mudah-mudahan. Sehingga setiap malam sebelum hari terakhir kan semangat menghidupkan malamnya sangat, ya malulah malaikat Jibril turun, para malaikat turun, dan ini bukan hanya di Mekah Bapak Ibu, turunnya termasuk ke ini Beringin ya, di sini Beringin, ke Beringin, ke Baitur Rahim juga dapat, gitu. Dan nanti saya nggak tuliskan ya, ulama-ulama yang mengamati sekian malam itu ada, memang malam-malam sebelum terakhir itu ada malam yang rasa sadu, rasa adem, anteng, itu kalau itu nggak ada dalilnya, itu hanya pengamatan ulama. Maka sampai ada yang menghimbau begini, sini yang nginep di Baitur Rahim puluhan atau ratusan? Puluhan jamaah. Ini kalau di satu malam kok jamaah banyak yang tidur,
itu jangan-jangan itu Lailatul Qadar. Ini tapi nggak ada dalil ya kan, nggak semua. Ini sifatnya tatabbu', pengamatan. Jadi memang kalau Bapak Ibu berpuluh tahun yang sudah sering iktikaf 10 malam Ramadan, hari 10 malam terakhir Ramadan, itu ada satu malam entah kenapa ngantuknya jamaah iktikaf itu kayak kompak. Itu begitu jam 11, jam setengah 12 itu kayaknya anteng ya, wajar malaikatnya turun, anteng semua itu. Ya karena anteng tidur lah, kira-kira begitu ya. Oke, yang sudah iktikaf di masjid walaupun tidur udah dapat pahala iktikafnya. Tapi kalau kemudian saya kadang-kadang agak, karena kan kadang-kadang pakai logik juga. Nanti kalau pas jamaah pada tidur, kalau saling bangunin, kadang-kadang kompak saling bangunin sama-sama tertidur juga. Gitu. Kan mestinya pas Lailatul Qadar kita banyakin tilawahnya. Kebayangkan kalau malam itu kita baca 1 juz, itu lebih baik daripada membaca 1 juz kali 30.000. Dilalahnya orang Jawa, kok ya nggak selesai 1 juz. Pernah nggak Bapak iktikaf di masjid tapi nggak selesai 1 juz? Ada, karena anteng tadi dan kesalahannya dengan nyaman tidur. Nah, tapi sekali lagi nggak pakai dalil, itu hanya tatabbu. Jadi yang bagaimana nggak dahsyat malam itu karena sejumlah besar malaikat langsung dipimpin oleh Jibril membawa salam. Sampai kapan? Hatta matla'il fajr. Sambil sahur pun kita tetap banyak doa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna fa'fu anni. Saya kira itu jemaah sekalian beberapa yang bisa direnungi. Tidak ada kata terlambat. Tadi ayatnya saya baca ayat kedua di sholat subuh setelah la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Malam-malam Ramadan itu terbatas, hanya 29 sampai 30. 10 hari terakhir juga bisa hitung dengan jari. Ini masih ada sisa 4. Kita manfaatkan semaksimal mungkin. Dan yang 5 kemarin kan insya Allah jamaah juga sudah diingatkan bersama sebelumnya, sudah ditaklim, Masjid juga sudah menghimbau untuk menghidupkan malam-malam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang nanti Idul Fitri itu bukan hanya merayakan hari raya. Sekali lagi jamaah terakhir, ini kan kajian Ahad terakhir ya. Hari raya jangan tidak dirayakan. Aku mah orangnya santai. Mereka apalah FOMO, semua kalau hari raya kok pada apa itu. Jadi justru dilarang tidak merayakan hari raya. Sekalau mungkin Bapak Ibu harus merayakan hari raya. Gitu. Jadi sampai kan diliburkan sehebat apapun Anda rajin puasa di pas hari raya, boleh nggak puasa? Nggak boleh, karena tadi itu salah satu bentuk merayakan makan enak tambahannya. Jadi jangan sampai hari raya nggak ada makanan enak Bapak Ibu. Jadi makanan enak di hari raya itu sunnah. Justru kalau ada orang yang saya kan orangnya zuhud, hari raya nggak apa-ngapain, itu nggak sunnah. Cocok ya Pak ya? Cocok. Iya, ya standarnya opor ya. Itu minimal ya. Lebih dari itu. Makanya kan kenapa ada zakat fitrah, supaya tidak ada orang di hari raya nggak bisa masak, kira-kira begitu. Nah, ini harus dipahami. Kenapa ada hari raya? Karena untuk dirayakan. Wallahu a'lam, mudah-mudahan hari raya akan kita rayakan pada posisi kita fitrah karena Ramadannya penuh dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz yang telah memaparkan kaitannya dengan malam Lailatul Qadar. Kami persilakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan, kami buka sesi pertama. Kami persilakan. Oh iya, silakan. Langsung aja, Ustaz. Ada lagi. Sebentar, Mas. Satu dulu. Silakan Pak Arjuna dulu. Nanti Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, yang ingin saya tanyakan, yang disebut malam Lailatul Qadar itu apakah 1
satu momen tertentu saja dalam sepanjang malam itu, ya artinya katakanlah seperti tadi malaikat turun misalnya jam 12 malam, sementara waktu kita sholat tarawih itu belum turun. Jadi kita berarti kalau kita tarawih tapi setelah tarawih kita tidur, katakanlah kita tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Mohon maaf, mau langsung aja atau di Boleh ya? Google Kayak kayak sudah kayak Oke, langsung. Kamu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Perkenalkan nama saya Deswan. Izin bertanya Pak. Ada sebenarnya ada dua tentang Lailatul Qadar itu di ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya malam itu turun Al-Qur'an. Ya. Nah, yang dimaksud dengan turunnya Al-Qur'an ini adalah turunnya pas Rabbul Izzah ke dunia atau seturunnya peringatan di Al-Alaq ayat 5 1 sampai 5. Itu. Yang kedua, izin untuk Lailatul Qadar itu kan setiap ada malam tertentu atau misalnya dari seperti malam 23, 27. Tapi bagaimana di negara lain yang belum malam? Apakah memang ketika mereka itu tadi kayak misalnya di Indonesia sekarang subuh, saat ini subuh, dan di negara lain Arab Saudi atau di daerah Timur Tengah itu masih petang atau masih pagi? Karena cuma malam dan siang sama fullnya ya. Ya, apakah memang harus itikaf seharian penuh itu sampai malam untuk mendapatkan itu? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibunya Kalau ibu ada, langsung. Oh, Sekalian. ini Pak Haji. Oh, ya. ibu-ibu dulu. Bentar Ibu. Sekalian aja bisa. Monggo Pak Haji. Terima kasih Pak Ustaz. Tadi saya mendengar kata berburu Pak. Berburu malam kemuliaan. Kalau saya simak kata berburu ini sepertinya dominasi orang yang sehat. Sehingga malam kemuliaan itu sepertinya prioritas bagi mereka yang sehat. Nah, pertanyaannya Pak, di setiap Ramadan ini kita juga menyaksikan ada saudara-saudara kita yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit Pak. Apakah seperti yang diungkapkan tadi bahwa mendapatkan malam kemuliaan tidak mungkin dapat dilakukan oleh saudara-saudara kita yang sakit? Dan pertanyaannya apa Ustaz? Apakah saudara-saudara kita yang sedang sakit itu Bisa bagian mendapatkan keutamaan. Terima kasih Pak. Ya, subhanallah. Satu lagi. Pada ibunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, tadi saya menyimak ketika ada hari raya, kita puasa itu haram. Nah ini di negara kita bahkan ada yang satu keluarga beda, hari ini sudah lebaran, ada yang besok lebaran. Nah itu ketika kita melihat teman kita, saudara kita ini sudah tidak puasa karena lebaran, dan kita masih puasa, itu bagaimana itu? Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Ibu. Ini beda lebaran. Nah, ini perlu disimak. Kami persilakan Ustaz untuk menjawab dari Pak pertanyaan, Ya. dari Bapak Arsono, dari Mas dan dari setelah itu. Kami persilakan Ustaz. Ya, terima kasih. Jazakumullah khair. Luar biasa semua pertanyaannya. Ini nggak kalah dari pertanyaan mahasiswanya Pak Aroni ya. Susah-susah. Tapi insya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, iya bahwa malam Lailatul Qadar ya dimulainya dari terbenamnya matahari sampai matahari fajar. Terus yang beribadah hanya sampai terawih tidur, sebenarnya mau bangun malam nggak tahunya tertidur, bangun-bangun dibangunin istri sahur misalkan, ya dia
dia dapat keutamaannya tapi minimalis kan begitu. Kemudian kata tanazzalu itu menunjukkan turunnya itu berangsur-angsur, gitu. Turunnya berangsur-angsur. Tanazzala ya tanazzalu. Artinya kalau masih awal-awal malam ya belum memuncaknya, kira-kira seperti itu. Dan puncak-puncaknya sebetulnya ya di sulusul akhir. Tetap pakai kaidah umum, paling utama dari malam itu sepertiga akhir, bagi 3 jam maghrib sampai subuh. Ya di awal-awal tetap ada keutamaan Lailatul Qadar. Makanya kan diksi hatta matla'il fajr, berburunya sampai subuh, jangan sampai karena sudah jam 4 dan terhanduk gitu kan. Sayang gitu kan, sayang karena malaikatnya masih stay, masih ada di sekitar kita. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian tema yang ditanya oleh Ahdeswa itu seharusnya sudah dijelaskan oleh Ustaz Humaydi ya, yang menjelaskan tentang Al-Quran di peringatan nuzul Quran. Salah satu yang saya sampaikan di beberapa majelis dan juga titik kemarin, disitulah perlu secara knowledge, secara pengetahuan ayat atau Al-Quran itu diturunkan 2 tahap. Tahap pertama dari Lauhul Mahfuz min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Itu sifatnya jumlatan wahidatan. Dalam bentuk utuh Al-Quran Al-Karim itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu dalam satu waktu di satu malam, yang kemudian malam itu menjadi mulia tadi Lailatul Qadar. Itulah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Sedangkan yang 17 Ramadan diperingati oleh kaum muslimin di Indonesia adalah turunnya yang 5 ayat dari Iqra sampai Rabbukal Akram. Itu yang di 17 Ramadan. Walaupun nanti kalau Mas Daswan kaji, ulama juga tidak 100% kompak bulat bahwa Al-Alaq itu turunnya di 17 Ramadan, karena orang jangankan 15 abad yang lalu, bapak-bapak kita, nenek kakek kita aja nggak semua telaten nulisin tanggal kan, hanya peristiwanya. Coba banyak bapak-bapak itu tanggal lahirnya pengarang gitu kan, pokoknya lahir pas kebakaran pasar dan kan sama juga tahun gajah kan sejak dulu ada, itu kayak orang kita kue lahir pas gestok, pas gestapu gitu ya, dan seterusnya. Terus tantenya pokoknya masih kurang, coba takoan tonggone kan bapak aja nggak tahu, suruh nanya tetangga pulang, kamu lahirnya selapan setelah sinur. Nah, saya begitu tuh, saya kata pas yang tanggalnya ngawur juga gitu kan. Padahal lahir 76 aja masih ngawur dari kampung ya, artinya terlepas itu ala melihat di Indonesia menyepakati nuzul Quran memilih yang pendapat 17 Ramadan itu yang dimana. Maka keutamaan yang Lailatul Qadar itu ada di turunnya Al-Quran jumlatan wahidatan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah semua waktu sudah terlihat sudah semua waktu sakit. Ini waktunya berbeda-beda dengan waktu. Oh ya, pertanyaan kedua kan hari ini ada yang sore di Amerika kan sore ya, pokoknya dia 12 jam. Saya ingat waktu Piala Dunia 94 saya masih di pesantren, kita nontonnya waktu sekolah ada Piala Dunia pula gitu kan. Jam 8 malamnya Amerika, kita jam 8 pagi dan seterusnya. Ada yang siang, ada yang tengah malam. Ini yang itikaf di Masjid Nabawi sama Masjidil Haram ini lagi tarawih ya, lagi yang mulai ya, lagi yang mulai jam 1 sampai setengah 3 kan. Artinya memang betul. Jadi Bapak Ibu nanti bisa, pertanyaan Mas Deswan ini bisa menjawab pertanyaan Ibu itu. Jadi itulah keunikan dan kemaha berkehendaknya Allah
yang menciptakan ini semua dengan berbagai keunikannya, maha berkehendak, maha berkuasa, nggak bisa diinterupsi kehendak Allah itu. Termasuk ketika Allah mengatakan ada malam Lailatul Qadar, berarti Lailatul Qadar yang jamaah Baitur Rahim kan beda dengan malam Lailatul Qadarnya Zahrul Mamdani di New York. Kita sedang bercengkrama dengan malaikat Jibril dan malaikat yang lain. Zahrul Mamdani lagi siang hari, jawabannya iya. Gitu. Dan kok bisa? Ya kan urusan kita sama Allah. Kita nggak urusan sama Zahrul Mamdani Muslim di New York, betul nggak? Ya urusan kita sama Allah dengan malam yang kita dapatkan. Jangankan sama Zahrul. Ada nggak keluarga jenengan yang lagi di Mekah Madinah umroh? Lagi ketika bersama, adalah teman kita, ya kan? Kami ada teman jadi lagi ngomongin jamaah. Artinya saya sudah kita semua Baitur Rahim ini, seandainya tadi malam Lailatul Qadar, para malaikat sudah balik kan, lagi geser ke Mekah, atau mungkin sip malaikat yang lain. Kita ya terserah Allah siapa yang ditugasi malam itu turun di mana. Yang jelas malaikat Jibril ditugasi ke semuanya. Apa nggak capek? Jangan digambarkan malaikat Jibril ngantuk dong. Kalau malaikat Jibril nggak ada sipnya kan, dia turun di semua Lailatul Qadar. Kalau malaikat yang lain kan dia nggak definitif, SPT-nya nggak. Pokoknya semua ketua Pak Kabid dengan staf 3, nah 3-nya bisa bergantian, stafnya banyak. Itu tapi ini imajiner ya, ini imajiner, terserah Allah. Wallahu a'lam. Kalau sudah bab detail masalah keimanan itu semua, termasuk ibu bahwa kan tadi ini ganjil atau genap. Kalau kita sudah sebagai manusia kan sudah pakai logika, sudah pakai kalkulasi, hitung-hitungan hukum dan seterusnya. Maka Imam Syafi'i bikin panduan itu untuk jawab ibu dan juga bisa Mas Deswan jawab. Terhadap pilihan pendapat yang sudah diambil, yakini Anda benar tanpa menyalahkan orang lain, karena Imam Syafi'i mengatakan terhadap pendapat yang saya ambil saya yakin benar, tapi di hati saya ada ruang bisa jadi kawan saya yang benar, maka nggak akan menjudge kamu pasti salah. Sehingga nggak perlu ketika Anda mengambil ini sudah hari raya, yang lain puasa, hari raya haram untuk puasa, kamu sedang melakukan dosanya. Enggak begitu. Itu babnya sudah istihad. Nah, kalau sudah istihad, yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Pahala ambilnya di neraka apa surga? Surga. Yang salah juga kalau babnya istihad masuk surga juga. Jadi Bapak Ibu secara teori, tapi kan masalah surga variabelnya bukan hanya masalah hari rayanya Jumat atau Sabtu, hanya faktor lain gitu ya. Tapi secara teori antara yang nanti lebaran Jumat kali Jumat, mudah-mudahan bareng gitu ya. Nah, jika ada yang Sabtu, sama-sama cara penghuni surga. Karena yang satu benar, kan otomatis yang satu benar, yang satu salah menurut Allah ya. Yang satu benar menurut, kan nggak mungkin benar semua. Tapi yang salah pun dapat pahala 1. Karena pahala 1 juga namanya di surga. Mau yang benar atau yang salah, padahal istihad dia masuk surga. Orang masuk surga masa kita tunjuk-tunjuk. Bisa dipahami ya Bu ya, gitu. Jadi nggak masalah. Jadi nanti misalkan suami ibu milih lebaran yang beda dengan ibu, sama-sama Bu masuk surga, cuman yang benar pahalanya 2, yang salah pahalanya 1. Masalahnya selama di dunia nggak boleh ada yang memastikan aku yang 2 ya Pak. Tapi kalau suami istri kayaknya bapaknya ngalah, ya udah ibu yang 2 saya yang 1 nggak apa-apa. Kan urusannya nanti di akhirat hitung-hitungannya gitu kan. Yang penting di rumah jangan terjadi hubungan. Cukup? Oh iya. Yang sakit. Memang highlight ibadah itu ibadah mahdoh ya, yang dicontohkan tadi, yang diutamakan dan seterusnya. Tapi sesungguhnya saya besar Mu'tadiyah dan ulama yang lain menjelaskan bahwa ibadah itu bukan hanya ibadah mahdoh.
Karena itu bisa difahami ketika orang sakit tidak, jangankan tarawih ya Pak ya, sholat genap syarat rukunnya terpenuhi aja susah, dia ngambil rukhsah balik, wudunya aja tayamum, bahkan ada orang sakit yang tayamumnya aja ditayamumi, kira-kira seperti itu. Ya kebayang lah. Dan itu saudara kita yang tahun lalu bahkan iktikaf 10 malam, artinya dia orang yang perindu Lailatul Qadar, tapi qadarullah dia sekarang sedang berbaring misalkan. Maka ya betul, orang itu tidak mendapatkan pahala iktikaf karena enggak iktikaf. Definisi iktikaf tahun lalu sudah dijelaskan, al-muqsu fil masjid kan begitu kan, berdiam di masjid. Ya dia enggak dapat pahala iktikaf, dia enggak dapat pahala tarawih, dia enggak dapat pahala tilawah Al-Quran, tapi dia bisa dapat keutamaan Lailatul Qadar dengan ibadah yang bisa dia lakukan. Apa? Orang sakit ibadah besarnya adalah sabar. Saat dia tidak berkeluh kesahnya berlebihan, apalagi nyalah-nyalahkan takdir gitu kan, dan seterusnya, apalagi nyalahin yang nunggu gara-gara ibu itu kan, dan seterusnya, itu enggak sabar. Jadi kesabaran orang yang sakit atau kebaikan yang lain, bisa jadi yang sakit karena masih agak sadar misalkan, Bu, tiap malam tolong 100.000 dari Bapak diinfakkan ya untuk masjid misalkan 100.000. Nah berarti dia dapat juga tuh keutamaan Lailatul Qadar dengan pahala apa? Infak, sedekah 100.000 kali 30.000 lebih utama berapa? Orang IPA kan hitungannya cepat. 3 miliar ya? 100.000 kali 30.000 nolnya berapa? 30 miliar. 33 miliar. 30 miliar. Artinya sedang berbaring tiap malam modal 1 juta, peluang pahala sedekahnya tidak kalah dibandingkan infak 3 miliar dibanding malam yang lain. Aduh, udah terlanjur infaknya 2.000 lagi kemarin kan. Ya udahlah 4 malam. Di sini ada kotak infak enggak? Mulai besok semaksimal mungkin Pak. Kalau yang malam sisa ini Lailatul Qadarnya kan. Kalau nggak mampu 100.000 berapa lah gitu ya. Jangan infak seperti 20 malam pertama, apalagi dibalik, pas 20 malam pertama infaknya 100.000, begitu terakhir, waduh ini malah untuk persiapan lebaran nggak jadinya 10.000. Ya nggak apa-apa sih, tapi sayang. Kalau Bismillah lah agak distribusi seperti halnya meleknya kita lebih, ya infaknya. Ini nggak ada pesan dari bendahara siapa sih? Nggak, ini nggak ada motif ya. Ini kan untuk kepentingan kita pribadi masing-masing. Kalau kita kan begitu, karena Allah yang mengkalkulasi, ya kita kalkulasi juga. Sunnah kita ngitung-ngitung, dan Allah juga menghitung. Alaf itu kan hitungan. Ya, kita kan ibadah kok hitung-hitungan. Masalahnya di poin Lailatul Qadar Allah juga ngajari kita untuk berhitung. Gitu. Wajar kita hitung-hitungan. Bismillah, mudah-mudahan ya tetap kita doakan yang sedang sakit. Ya saya juga punya jamaah imam kami bahkan sudah masuk jadwal, sampai sekarang masih tertahan di Saudi umroh ya sebelum Ramadan, sakit tapi udah keluar dari rumah sakit, tinggal persiapan pesawatnya, lalu banyak perbit rudal dan seterusnya. Kita doakan keluarga kita yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak iktikaf bersama kita, dapat keutamaan Lailatul Qadar dengan ibadah cara yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, wa'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.